Selamat datang di Menara Islam Kudus. Firman Allah Ta'ala, "Wayabuna fil ardi bighairil haqqi", artinya dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak, yakni terhadap jiwa dan harta. Ini menurut pendapat mereka yang mayoritas ulama. Mukatil berkata, melampaui batas. Lakukan adalah mereka melakukan kemaksiatan. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini sudah dinasah dengan ayat yang memerintahkan untuk berjihad. Sebagian ulama berpendapat, sesungguhnya orang yang disalimin dan hartanya diambil itu akan mendapatkan pahala. Karena hartanya yang diambil sampai dia meninggal dunia, setelah itu pahalanya akan diberikan pada ahli warisnya. Setelah itu, pahalanya diberikan pada generasi terakhir dari mereka, sebab harta itu akan diberikan kepada ahli waris setelah dia meninggal dunia. Firman Allah Ta'ala, "Walaman syabaru wa ghafar", tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, yakni bersabar atas gangguan dan memaafkan, yakni tidak membela diri karena Allah. Ini bagi orang yang disalimi oleh orang Muslim. Memberi maaf adalah hal yang anjurkan, namun ada halnya kondisi berbalik, di mana tidak memberi maaf merupakan suatu hal yang dianjurkan. Inna dzalika lamin azmiul umuri, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan, yakni terasuk keutamaan dari Allah yang diperintahkannya. Menurut satu pendapat, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk keutamaan kebenaran yang telah disetujui. Tama ayat-ayat Al-Quran tentang salim. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang salim. Surat At-Taubah ayat 19, artinya, Kementerian Agama apakah orang-orang yang minuman orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang salim. Syirik merupakan kesaliman yang paling besar. Surat Luqman ayat 13. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah." Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kesaliman yang besar. Janji Allah tidak diperoleh orang yang salim. Surat Al-Baqarah ayat 124, artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata, "Dan saya mohon juga dari keturunanku." Allah berfirman, "Janjiku ini tidak mengenai orang yang salim." Allah melaknat orang-orang yang salim. Surat Hud ayat 18, artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah. Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang salim. Doa terhindar dari kezaliman. Surat Yunus ayat 85, artinya, lalu mereka berkata, kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang salim. Surat Al-Mu'minun ayat 94, Rabbi fala tajalni fil qaumi at-tawalimin, artinya, ya Tuhanku, maka janganlah Engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang salim. Surat Al-Qasas ayat 21. Artinya, maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut. Menunggu-nunggu dengan khawatir, dia berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang salim itu. Surat Nuh ayat 28, artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan, dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang salim itu selain kebinasaan. Peringkat-peringkat salim. Peringkat-peringkat salim. Ketika berbicara mengenai salim, maka salim itu berperingkat. Peringkat, hal di bawah ini mengenai 7 peringkat salim yang dilakukan oleh manusia. Nomor 1, salim dengan Tuhan. Salim dengan Tuhan
merupakan penzaliman peringkat tertinggi. Tak ada yang lebih tinggi. Apa arti zalim dengan Tuhan? Tidak kenal Tuhan atau syirik dengan Tuhan, tidak takut dengan Tuhan, tidak cinta dengan Tuhan, tidak peduli dengan Tuhan, hidup ini tidak dihubungkan dengan Tuhan. Setiap hari kita zalim dengan Tuhan, tetapi hal ini jarang terpikir oleh kita, hidup kita sehari-hari tidak peduli Tuhan. Padahal, dalam Al-Quran Allah berfirman, Ikra bismi rabbika, bacalah atas nama Tuhanmu. Jadi, ketika hendak melakukan apa saja, membangun, berekonomi, mendidik, berbudaya, mengurus, dilel mesti atas nama Tuhan, artinya, segala sesuatu yang kita lakukan mesti dikaitkan dengan Tuhan, mesti ada hubungan dengan Tuhan. Kalau tidak, kita telah melakukan penzaliman yang paling tinggi. Subscribe, like, comment, click lonceng.